Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, permohonan maaf, kita baru bisa mulai dan setia untuk menunggu. Semoga semua rekan-rekan media dalam keadaan sehat selalu. Amin. Yang saya hormati, di sini rekan-rekan media, kami bersama-sama dengan yang pertama ada Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Sumarto MSI selaku Karwasidik Bareskrim Polri. Kemudian juga ada Brigadir Jenderal Himawan Bayu Aji SH/SIK MH selaku di Tipit Siber Bareskrim Polri, dan acara hari ini dipimpin langsung nanti disampaikan pada penyampaian rilisnya, yaitu adalah Brigadir Jenderal Polisi Helvi Assegaf selaku Dirtipideksus Bareskrim Polri. Kemudian juga dari PPATK yang kami hormati Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Irhami selaku Direktur Strategi dan Kerjasama Dalam Negeri PPATK dan staf. Kemudian dari Polkam Brigadir Jenderal Polisi Asep Jainal Ahmadi SHMH beserta staf. Kemudian di sini juga ada dari Kabak Anef Robin Opsnal Bareskrim Polri, Komisaris Besar Polisi Eko, Komisaris Besar Robertus Yohanes dari Kasubdit 3 Kejaksaan Agung, mohon izin, dari Bapak Agus Sahat Sampai Tua Lumban Gaul SHMH selaku Direktur Kamnak Tibum dan TPUL Jampidum. Juga yang kami hormati dari Komdigi Bapak Sofyan Kurniawan PLT Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Komdigi. Kemudian dari OJK Bapak Alfa Yanuar SH LLM Direktur Hukum 1 OJK, dan khususnya seluruh penyidik Subdit 3 Tipideksus Bareskrim Polri. Rekan-rekan media, pada hari ini sebagaimana kebijakan dan juga menjadi program Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo terkait dengan Asta Cita, tentu Polri mendukung percepatan dalam perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Penegakan hukum yang secara strategis tentu dilakukan secara kolaborasi. Tadi sudah saya sebutkan beberapa kelembagaan yang tentunya menjadi bagian kolaborasi dalam proses penegakan hukum. Pada hari ini akan disampaikan langsung oleh Dirtipideksus Bareskrim Polri, yaitu adalah terkait yang akan disampaikan rilis saat adalah tentang dugaan adanya tindak pidana terkait dengan korporasi PT AJP dan maupun perorangan atas nama serta dalam rangka penyitaan barang bukti terkait dengan TPPU. Untuk lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Dirtipideksus. Kami persilakan kepada Bapak Direktur. Terima kasih Pak Karopenmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya menyapa dulu para undangan yang hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati Bapak Karopenmas, Bapak Karwasidik, Bapak Dirtipid Cyber Bareskrim Polri, Pak Imawan, alhamdulillah sudah hadir. Kemudian dari PPATK Pak Brigjen Irhamni, dari Polkam Brigjen Asep Jenal, kemudian dari Robin Ops Kombes Pol Eko, Kombes Pol Robertus Yohanes Dedio, Kasubdit TPPU yang hadir. Kemudian dari Kejagung, mitra kami Pak Agus Sahat, alhamdulillah sudah hadir. Dari Komdigi Pak Sofyan Kurniawan, kemudian dari OJK Bapak Alfa Januar, dan rekan-rekan media sekalian yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah pagi ini kita bisa melaksanakan kegiatan press release terkait dengan informasi dari proses penyidikan terkait LPA 28 bulan 11 2024 Bareskrim tanggal 25 November 2024.
yaitu tentang proses penyidikan tindak pidana pencucian uang atas tindak pidana asal perjudian online. Kami sampaikan, tadi sudah sampaikan Pak Truno juga, bahwa ini atensi Bapak Presiden yang sangat konsen sekali terkait masalah pemberantasan perjudian online. Dan alhamdulillah dari pengungkapan ini, hari ini kami sampaikan bahwa kita sudah menetapkan tersangka. Yang pertama yaitu korporasi, yaitu PT AJP yang berkantor di Hotel Arus juga di Semarang. Kemudian tersangka yang kedua yaitu FH. Dua-duanya sudah cukup bukti, artinya memenuhi dua alat bukti yang sah untuk kita tingkatkan statusnya menjadi tersangka. Kami sampaikan bahwa penetapan tersangka ini, kita lihat bahwa proses penyidikan kita khususnya terkait masalah modus operandi yang dilakukan oleh kedua tersangka, khusus untuk PT AJP, ini adalah korporasi yang menampung uang dari rekening FH yang digunakan untuk pembangunan Hotel Arus yang ada di Semarang dan mengelola Hotel Arus itu sendiri, dan hasilnya kembali kepada PT AJP. Kemudian rekening yang ada di PT AJP juga sudah kita lakukan penyidikan terkait dengan transaksi keuangannya, dan memang aliran dana yang diterima oleh FH itu masuk ke rekening PT AJP. Hal ini untuk mengaburkan asal-usul uang yang diterima oleh PT AJP sehingga dikelola oleh PT AJP, dibangunkan hotel, kemudian hasil operasional hotel tersebut juga dinikmati oleh FH. Untuk sumber rekening yang masuk ke PT AJP selain dari FH, juga dari rekening penampung. Ada beberapa transaksi yang masuk langsung dari rekening penampung. Rekening penampung yang kemarin kami sampaikan ada 5, yaitu satu rekening atas nama OR, satu rekening atas nama RF, satu rekening atas nama MG, dan 2 rekening atas nama KB. Ini merupakan rekening penampungan yang mentransfer ke rekening FH maupun PT AJP. Untuk persangkaan pasal dan ancaman hukuman, khusus untuk PT AJP dikenakan pasal 6 junto pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan atau pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang ITE, dan atau pasal 303 KUH pidana. Selaku korporasi ada ancaman hukuman pidana denda paling banyak 100 miliar rupiah. Kemudian profil PT AJP kami sampaikan bahwa PT AJP berdiri tahun 2007. Usaha utamanya yaitu properti, khususnya pengelola uang yang diterima oleh FH. Kemudian yang beralamat di Jalan Wahidin, Semarang, nomor 116 Blok O, Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kemudian FH sendiri di PT AJP sebagai komisaris. Alasan penetapan kita yaitu PT AJP menerima aliran dana dari FH yang bersumber dari 5 rekening tadi di kurun waktu atau tempus 2020 sampai dengan 2022 dengan jumlah transaksi uang yang masuk ke sana ada 40 miliar 560 juta rupiah,
yang digunakan untuk membangun Arus atau Hotel Arus ini di Semarang. Kemudian untuk FH menggunakan uang yang diterima dari rekening penampung tersebut, yang bersumber dari rekening penampung, untuk membangun Hotel Arus melalui PT AJP sebagai pengelola. Kemudian barang bukti yang sudah kita sita dari aliran dana yang diterima dari rekening penampung ke rekening FH, total semua 103 miliar 270 juta 715.104 rupiah yang berasal dari 15 rekening yang kemarin kami sampaikan. 17 rekening itu sudah kita blokir, dan ini 15 rekening sudah kita withdraw, kita pindahkan ke rekening escrow Barreskrim Polri. Kemudian untuk proses selanjutnya kita akan segera mempercepat proses penyelesaian berkas perkara untuk kita limpahkan kepada jaksa penuntut umum dan untuk diproses lebih lanjut. Pada proses pengungkapan aset tracing yang dilakukan oleh penyidik, kami ucapkan terima kasih kepada mitra kami yang alhamdulillah sudah hadir, baik dari PPATK yang sangat banyak membantu, dari Komdigi, dari OJK, Kementerian Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan, Kejaksaan Agung, serta koordinator kami yaitu Menko Polkam dalam penanganan tindak pidana pencucian uang ini. Kami kembali mengajak masyarakat semua bersama-sama dengan lembaga kementerian yang terkait yang ikut hadir untuk ikut berpartisipasi membantu kita mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari semua tindak pidana asal yang kita tangani. Dan ini juga mewujudkan salah satu program Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia yang mewujudkan masyarakat sehat, adil dan sejahtera dengan membersihkan judi, menghapuskan judi dari tanah air kita. Semoga penanganan perkara ini memberikan efek jera bagi para pelakunya dan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia yang bebas dan dari segala bentuk perjudian. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Silakan waktu kami kembalikan pada Pak Karopenas. Terima kasih Bapak Direktur TPDeksus Barreskrim Polri. Rekan-rekan, demikianlah tadi yang disampaikan terkait dengan rilis, yaitu penetapan tersangka korporasi PT AJP dan perorangan atas nama FH, serta penyitaan uang dalam perkara tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal perjudian online. Rekan-rekan media, kami persilakan, kami membuka satu sesi dengan 3 pertanyaan awal. Silakan secara tertib nanti menyebutkan nama dan dari mana. Kami persilakan. Dari sebelah kanan dulu ya. Kanan 1, tengah 2. 2 dulu. Oke, silakan. Silakan untuk mic-nya. Mohon izin, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Terlebih dulu mohon izin perkenalkan, nama saya Taufik Sibuan dari salah satu wartawan Maluku Utara, Indonesia paling timur, Indonesia Timur, dari Teropong Maluku, Pak. Saya media online, Pak. Salah satunya wartawan dari Maluku Utara diutus ke pusat ke Jakarta. Baik Pak, saya persingkat aja waktunya. Pertama, secara pribadi dan secara kelembagaan saya apresiasi, bangga salah satu orang Indonesia Timur yang kerja-kerja terlihat oleh Mabes Polri. Karena Mabes Polri saat ini lagi gencang-gencangnya untuk bersih-bersih yang namanya penyakit ini nih,
judi online nih. Satu, yang kedua, barangkali Mabes Polri ini adalah pengambilan kebijakan tertinggi dalam instrumen institusi kepolisian. Saya kira ini seluruhnya kekuatan ini diarahkan untuk dalam rangka pencegahan di tingkat Polres dan Polda se-Indonesia, termasuk kami di Maluku Utara. Sehingga ini juga patut kita apresiasi. Saya kira ini juga membahaya untuk masa depan generasi Indonesia. Yang ketiga mungkin mau tanya, kira-kira mohon izin Pak Karopenmas, sejauh ini perkara ini sudah berapa lama yang ditangani oleh pihak Mabes Polri, lalu kemudian tersangkanya apakah hari ini juga dihadirkan atau memang sudah ditahan karena atas putusan ingkrah pengadilan, sehingga ini juga kami butuh dari rekan-rekan media sekalian. Oleh karena itu saya yang terakhir mungkin itu tadi yang pertama untuk tersangkanya, kemudian apakah sudah diputuskan perkara ini di tingkat pengadilan atau masih dalam proses penahanan di Mabes Polri. Mohon maaf kalau saya salah sebut. Kemudian kasus ini sudah berjalan berapa lama, baru kemudian kita dilakukan konferensi pers hari ini. Mungkin mohon maaf ya, di kesempatan ini perkataan saya mungkin salah, hilaf, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kedua, silakan. Ya, perkenalkan saya Riana dari MNC Portal. Pertanyaan pertama, tadi dijelaskan bahwa PT AJP ini sudah beroperasi dari tahun 2007, tapi baru melakukan tindak pidana itu baru 2020 sampai 2022 atau bagaimana? Lalu mengenai perizinan hotel ini bagaimana Pak? Apakah sudah diselidiki? Adakah keterlibatan dari instansi lain untuk memberikan perizinan seperti itu? Lalu Eva ini kan tadi disebutkan bahwa dia adalah salah satu komisaris dari PT AJP. Apakah Eva ini juga bagian dari sindikat online? Jika iya, sindikat judol. Jika iya, apakah itu dari sindikat internasional atau bukan? Terima kasih. Baik, saya tutup dulu dua sesi ini ya. Yang pertama terkait apresiasi, kami ucapkan terima kasih. Tentu ini bagian daripada kolaborasi seluruh aparatur penegak hukum yang ada di Indonesia dan kemudian juga partisipasi masyarakat tentunya. Yang pertama, Pak Direktur, kami persilakan terkait dengan proses penanganan ini sudah berapa lama, dan yang kedua tadi dari MNC juga terkait dengan keterlibatan masalah perizinan. Kami persilakan Bapak Direktur. Baik, terima kasih. Saya menjawab yang pertama dulu. Penanganan perkara ini sesuai dengan laporan polisi itu tanggal 25 November. 25 November kita mulai melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi kurang lebih hampir 2 bulan ya. Hampir 2 bulan. Alhamdulillah bisa lebih cepat. Kemudian terkait dengan tersangka saat ini, kemarin dari penasihat hukum memberikan surat rawat bahwa yang bersangkutan sedang dirawat di rumah sakit karena stroke sehingga tidak bisa dihadirkan di sini. Namun proses tetap berjalan, tidak ada masalah, tidak mengganggu proses penyidikan. Karena memang sesuai dengan KUHAP ya, penahanan itu tidak wajib, dapat dilakukan penahanan apabila diduga melakukan penghilangan barang bukti, mempersulit proses penyidikan, atau melarikan diri. Nah ini menjadi pertimbangan kita. Kemudian terkait dengan kedua dari peran media tadi, bahwa PT AJP sejak 2007 dan sekarang baru dilakukan penyidikan terkait masalah tindak pidananya.
Jadi perusahaan ini memang seperti yang saya sampaikan, usahanya adalah awalnya memang properti, ya properti berjalan, dan si Tempus 2020 sampai dengan 2022 itu ada aliran masuk dana yang mencurigakan, dan ini terdetek oleh PPATK sehingga memberikan informasi kepada kita dan kita langsung melakukan proses penyelidikan. Dan setelah kita cukup barang bukti, cukup saksi, baru kita lihat bahwa ada perbuatan melawan hukum, maka kita tingkatkan menjadi penyidikan. Selanjutnya kita lakukan proses penyidikan, kita lakukan upaya paksa, diantaranya yaitu penyitaan terhadap aset tersebut, dan kita lakukan penetapan tersangka terhadap FH yang tadi kami sampaikan maupun korporasi. Dan ini semua tentunya tidak tiba-tiba, semua melalui proses penyelidikan perkara, ya, kemudian kita tetapkan, ya, termasuk penyitaannya pun kita proses. Selain penyitaan itu penyitaan dari Polri, kita minta penetapan dari pengadilan. Semuanya sesuai dengan prosedur yang sudah kita lakukan. Kami lupa menyampaikan bahwa izin sita yang dari penetapan dari pengadilan, yaitu izin sita nomor 61 Penpit B strip sita garis miring 2025 PN Jakarta Utara tanggal 13 Januari 2025. Itu nomor penetapannya dari pengadilan. Kemudian keterlibatan instansi masa perizinan. Kalau perizinan tentunya kalau usaha ya pasti diproses perizinannya ada semua, tidak ada masalah, karena memang proses usaha untuk pembangunan hotel itu sendiri juga sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian tentunya pasti melalui tahap-tahap yang seharusnya sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian terkait masalah FH sebagai komisaris, tentunya dia juga ikut bertanggung jawab atas semua pengelolaan di situ, termasuk hasil daripada pengelolaan hotel itu sendiri, yang masuk rekening dari FH ke AJP, AJP dibuat hotel, hotel dikelola, dioperasionalkan, dan hasilnya juga kembali ke AJP, AJP juga memberikan keuntungan kepada FH. Seperti itu. Ada lagi? Artinya FH ini komisaris AJP atau dia juga bagian dari sindikat judul itu, Pak? Oh, ya, justru itu, karena dia adalah top leadernya dari jaringan judi online yang kemarin kami sampaikan di awal. Sesi kedua kita buka, masih ada pertanyaan? 3 tengah dulu ya. Kita fokuskan 3 tengah dulu, silakan. Izin Pak Karol, Fadil dari Detikom, Pak. Pak, ini mau tanya yang soal 5 rekening, Pak. Itu kan 5 rekening itu ditransfer si FH ya, Pak, ke 5 rekening itu gitu kan, Pak. Nah, itu 5 rekening itu pemiliknya itu kan udah disebutkan juga inisialnya sebelumnya. Apakah mereka juga akan ditetapkan sebagai tersangka? Karena kan 5 rekening itu menjadi tempat penampungan uang si judi online itu juga gitu kan. Terus yang kedua, si hotel Arus itu masih beroperasi nggak, Pak? Karena kan terakhir dirilis sebelumnya si hotel ini masih beroperasi ya, Pak? Karena masih dalam tahap penyidikan gitu. Apakah saat ini masih beroperasi? Karena kan si AJP dan Eva ini sudah ditetapkan sebagai tersangka gitu, Pak. Udah, Pak, itu aja dulu. Makasih. Izin Bapak, saya dari kompas.com. Pak, mau mempertegas, ini kan aliran dananya hari ini ada 100M sekian, tapi mungkin dari penemuannya Bapak, uang judi online itu selain ke Arus ada indikasi kemana lagi nggak sih, Pak? Apakah mungkin PT AJP juga mengoperasikan hotel lain atau bisnis usaha lain? Kurang lebih seperti itu, Pak. Dan itu dulu ya, terima kasih, Pak. Ya, lanjut.
Izin Pak, saya Abid dari kumparan.com Pak. Ini memperdalam lagi soal si FH ini siapa Pak. Jadi kan dia dibilang pertamanya dia komisaris, dia jadi bandar, pemimpin bandar yang jaringan yang ada di bawahnya dia. Nah ini memperdalam lagi Pak, berarti FH ini apakah bandar besar, dia punya berapa website kah, atau mungkin dia masih punya jaringan lagi di luar negeri, atau dari mana Pak sebenarnya FH ini gimana gitu, dia tuh perannya dan ya mengoperasikan Judola sejak kapan gitu-gitu. Dan juga memperdalam lagi soal ini Pak, yang tadi katanya kan ini pertama dari PPATK menemukan transaksi mencurigakan. Terima kasih Pak. Baik, ada 3 pertanyaan, silakan untuk sesi kedua Pak Direktur, mohon izin. Baik, terima kasih. Terkait dengan rekening yang, jadi bukan FH dikirim ke 5 rekening, tapi 5 rekening ini masuk ke rekeningnya FH. FH baru bergeser ke AJP, AJP baru ke kontraktor untuk pembangunan itu tadi. Ya, jadi bukan dari FH ke 5 rekening, tapi 5 rekening masuk ke FH ke AJP. AJP kemudian dibangunkan hotel tadi, hotelnya beroperasi, hasilnya masuk ke AJP lagi dan sebagian diterima oleh FH juga di situ. Ya, kemudian terkait masalah kepemilikan rekening, apakah menjadi tersangka? Itu kita perlu penguatan untuk FH dulu. Ya, FH ini memang yang tersangka utamanya ya. Nah, kemudian untuk nanti TPA-nya kan dari cyber yang akan merilis prosesnya. Kita akan mulai TPPU-nya. Jadi masalah mulai pemain sampai ke bandar itu nanti urusan dari cyber yang akan melakukan rilis. Gitu ya. Jadi kita mulai top leadernya ini ke atas ke TPPU-nya. Kemana itu uang itu larinya kemana aja. Dan seperti kami sampaikan beberapa minggu yang lalu kita rilis kan, kita sampaikan diblokir 72 miliar. Nah, kita terus melakukan tracing aset. Alhamdulillah bertambah lagi 30 miliar lebih, sehingga menjadi 103 miliar. Ya, dia terus kita lakukan tracing aset. Oh, kita serius untuk melakukan tracing aset sesuai dengan undang-undang. Kemudian terkait masalah aliran dana kemana lagi selain AJP, nah ini akan tetap kita telusuri karena transaksi bayar rekening itu kan mudah sekali telusuri. Jadi kita masuk itu kemana saja dan kita lakukan tracing aset melalui aliran dana yang masuk atau diterima dari rekening-rekening yang tadi disampaikan, baik dari FH, dari AJP, mungkin dari FH kemana lagi, dari AJP kemana lagi. Yang tambahan yang 30 tadi ya yang diterima FH ternyata dia punya rekening lain juga di situ. Kemudian apa lagi tadi? Hotelnya Pak, hotelnya masih beroperasi atau? Oh iya, hotel sementara masih beroperasi. Ya, nanti kita akan lakukan audit dulu. Kan sudah berapa banyak yang diterima oleh hotel itu dari hasil operasional itu, kemudian masuk ke rekening FH, makanya kita dapatkan tambahan tadi, hasilnya masuk ke sana lagi. Nah, itu yang kita sita tadi. Nah, nanti kita lihat lagi ini dari periode kapan ini yang masuk di situ. Nah, makanya kita sementara ini kita biarkan untuk operasional dulu sambil menunggu nanti hasil penyidikan lebih lanjut. Kalau memang nanti sudah firm kita untuk uang yang masuk maupun yang keluar, kita akan sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan media. Terima kasih. Cukup ya rekan-rekan, 2 sesi, udah banyak pertanyaan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Oh iya. Oh, komisaris. Oh iya. Lagi punya berapa website itu Pak? Ya, websitenya kan kemarin sudah sampaikan 3 ya. Ini yang sudah ketemu. Ya, kita kan masih terus komunikasi dengan teman-teman dari Komdigi. Apakah ada website lain yang masih aktif yang dikelola oleh FH? Tentunya nanti pasti akan diinformasikan kepada kita.
Kalau yang terkait masalah website itu nanti Komdigi yang lebih paham sama rekan-rekan cyber. Karena pemilik rekening 5 rekening itu admin dari website. Oh enggak, kalau yang 5 itu memang dia penampung dari hasil permainan ini, permainan judi. Satu lagi Pak, yang soal awal dari kasus ini mencuat gitu, apakah emang dari temuan PPATK atau? Ya, dari informasi rekan-rekan PPATK, karena potensi Bapak Presiden semua sudah dipetakan teman-teman PPATK dan kerjasama dengan kita bahwa setiap ada transaksi yang mencurigakan, teman-teman PPATK pasti menginformasikan kepada Subdit 3 TPPU kita. Kepada kita pasti akan diinformasikan. Bukan hanya masalah perjudian saja, termasuk tindak pidana yang lain. Cukup banyak LH yang diberikan kepada kita untuk kita proses penyidikan. Untuk websitenya itu dari tahun berapa beroperasi sudah ketahuan tapi belum ya Pak? 3 set Website itu cepat sekali berubah. Berapa bulan ganti. Sehingga take down udah buka lagi, tutup lagi, sama Komdigi buka lagi, tutup lagi gitu. Yang Jadi 3 itu maksud saya Pak, 3 yang punyanya iya, CMH itu. iya. Jadi misalnya alfabet, Dafabet. Nah, yang pertama, besok muncul Dafabet titik A misalnya. Muncul lagi. Ya beda-beda ini aja, tapi ya itu juga sebetulnya. Sudah di take down lagi, muncul lagi gitu. Baik, cukup rekan-rekan. Terima kasih. 2 sesi ini tanya jawab sudah berlangsung dengan baik dan tertib. Terima kasih. Semoga ini juga bisa menjadi deterrent effect pada seluruh para pelaku-pelaku dan juga tentunya pembelajaran bagi masyarakat sebagai wawasan. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turbo aja gitu. Ya. Turbo gue sisa 1 BTW. Ya udah kirim ke gua. Ini gua lagi turbo. Oh, Nadia lagi turbo. Udah kan? Udah mulai dari tengah dulu ya. Tengah silakan. Selesai? Belum. Udah Pak. Ya baik, kanan dari kami, sebelah kanan. Coba. Baik, sebelah kiri. Terima kasih, rekan. Terima kasih lagi. Berapa? 30-an lagi. Mau bedain Q&A apa? Oke.